Berikut juga kalian bisa baca sendiri keterangannya tentang beberapa indikator inflasi yang dipakai di Indonesia ya. Yang sering dipakai adalah indeks harga konsumen ini. Indeks harga konsumen ini adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat harga pada tingkat konsumen ya. Nah, ini dilaksanakan di 90 kota dan ini yang terbaru ya. Kemudian melibatkan sampel rumah tangga sebanyak 141.600 rumah tangga dan paket komoditas yang diteliti itu mencapai 835 komoditas. Ada indikator lain untuk melihat inflasi di Indonesia, yaitu indeks harga perdagangan besar dan indeks harga produsen ya, selain indeks harga konsumen tadi. Jadi untuk yang indeks harga perdagangan besar itu berfungsi sebagai leading indikator atau indikator awal sebelum menganalisis harga konsumen atau IHK gitu ya. Kemudian yang indeks harga produsen itu adalah harga yang diterima oleh produsen dari pembeli. Kalau yang tadi adalah harga di tingkat konsumen ya. Oke, untuk keterangannya kalian bisa baca sendiri di slide ini. Untuk di Indonesia, disagregasi atau perincian dari inflasi IHK ini dibedakan menjadi dua ya, yaitu inflasi inti dan kelompok inflasi non-inti. Inflasi non-inti ini juga ada dua, jadi kadang-kadang kita melihat sebagai tiga ya. Jadi inflasi inti, kemudian yang kedua adalah volatile food, dan yang ketiga adalah inflasi yang tergolong administered prices. Nah, apa itu? Inflasi inti adalah komponen inflasi atau komponen barang-barang yang cenderung menetap atau persisten. Nah, pergerakannya adalah dipengaruhi oleh faktor fundamental, ya. Sedangkan yang kedua adalah inflasi atau kelompok barang yang didominasi oleh pengaruh kejutan dari kelompok bahan makanan, ya, seperti panen, gangguan alam, atau perkembangan harga komoditas domestik atau pangan internasional. Itu dikelompokkan pada barang-barang yang kategori volatile food. Sedangkan barang-barang yang dominan dipengaruhi oleh kejutan kebijakan harga pemerintah seperti BBM, tarif listrik, tarif angkutan itu dikelompokkan ke dalam inflasi atau kelompok barang yang administered prices ya, inflasinya. Jadi dari 830 sekian barang itu dikelompokkan apakah dia termasuk dalam kategori barang yang inflasi inti, inflasi non-inti yaitu volatile food, atau dalam kategori administered prices. Nanti slide berikutnya ada contohnya barang-barang apa itu. Nah, berikut adalah contoh disagregasi dari inflasi ya. Ini list note inflasi untuk Maret 2018. Nah, di sebelah kanan itu kalian bisa lihat beberapa komoditas yang termasuk ke dalam inflasi inti, kemudian volatile food, dan administered price ya. Yang kanan sebelah atas seperti emas perhiasan, jus buah dan sebagainya itu adalah termasuk dalam kategori inflasi inti. Yang sebelah tengah tabel 3 itu adalah beberapa barang yang termasuk dalam kategori volatile food seperti cabai merah, bawang merah, sayur-sayuran itu ada beras, kemudian ada wortel dan sebagainya ya. Itu termasuk dalam volatile food. Dan terakhir adalah yang termasuk kategori administered prices atau administered price adalah bensin misalnya, kemudian rokok kretek dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam kelompok harga barang yang dipengaruhi oleh pemerintah, ditentukan harganya oleh pemerintah. Berikutnya ini adalah dua tabel. Yang sebelah kiri adalah
target inflasi yang dicanangkan oleh pemerintah setiap tahunnya ya. Sejak adanya inflation targeting, nah ini adalah target inflasi dan realisasi pencapaian inflasi setiap tahunnya ya. Kita lihat misalnya tahun 2019 itu targetnya adalah 3,5 plus minus 1%, realisasi inflasinya adalah 2,72 ya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah rincian inflasi berdasarkan indeks harga konsumen per bulannya. Kalian bisa lihat mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ini. Nah, kita lihat yang terakhir itu April 2020 itu inflasi bulanannya itu 0,08 sehingga total Januari sampai dengan April inflasi di Indonesia adalah 0,84%. Nah, dari laporan perekonomian Indonesia tahun 2018, ini kita bisa lihat determinan atau faktor penentu dari inflasi tahun 2018, kalian bisa baca sendiri. Ini untuk faktor penentu inflasi tahun 2017 berdasarkan atas laporan Bank Indonesia. Kalian bisa mencermati juga sendiri ya, bagaimana tekanan domestik, tekanan eksternal, kemudian kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan sebagainya. Yang terakhir ini adalah kita bandingkan inflasi dari beberapa belahan dunia ya. Yang saya beri tanda kotak ini adalah inflasi di negara-negara ASEAN 6, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kita bisa lihat bahwa inflasi di Indonesia 2,7 tahun 2019 ya. Sementara yang tertinggi untuk kawasan ini adalah di Vietnam 5,2. Yang lainnya bisa kalian lihat misalnya berapa di Amerika, kemudian di Cina atau Tiongkok, kemudian di kawasan Eropa. Baik, demikian untuk materi inflasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat dan tetap menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.